Indonesia ngamuk, 300 lebih tentara Israel bergelimpangan di medan perang. Prajurit komando! Ya! Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini, Tuhan beserta kita. Komando! 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 Benar adanya ketika rekan-rekan kami yang tergabung dalam Satgas tempat informasi terjadi kontak tembak, maka rekan-rekan dari kami yang ada di melakukan penyergapan. Pagi ini, dunia dikejutkan dengan kabar mengejutkan dari medan perang di Timur Tengah. Pasukan Indonesia yang tergabung dalam misi internasional untuk perdamaian dan keadilan menggelar serangan besar-besaran yang menghancurkan kekuatan militer Israel di wilayah yang sebelumnya dianggap sebagai zona aman bagi pasukan tersebut. Berita ini pertama kali terungkap melalui sumber-sumber militer yang mengatakan bahwa lebih dari 300 tentara Israel terkapar tak bernyawa setelah bentrokan sengit dengan pasukan elite Indonesia yang dikenal dengan nama Kopassus dan Brimob yang tengah melaksanakan operasi penyelamatan warga sipil di kawasan yang terdampak konflik Israel-Palestina. Insiden ini bermula ketika pasukan Indonesia yang sebelumnya diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menanggulangi kerusuhan dan memberikan bantuan kemanusiaan di kawasan Gaza, tiba-tiba menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Israel yang memblokade jalur evakuasi. Sumber dari dalam pasukan Indonesia yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pasukan Israel terlebih dahulu memulai aksi agresif dengan menembaki konvoi bantuan yang berisi pasukan Indonesia. Namun, alih-alih mundur, pasukan Indonesia yang terlatih dan dilengkapi dengan peralatan tempur mutakhir melancarkan serangan balasan yang terkoordinasi dengan sangat rapat. Dalam waktu singkat, pasukan Israel terpojok dan terpaksa mundur ke posisi mereka yang sebelumnya dianggap tidak dapat ditembus. Peristiwa dramatis ini berlanjut ketika pasukan Indonesia menggunakan taktik gerilya dan intelijen yang sangat presisi berhasil menembus benteng pertahanan utama Israel. Tim penyerang Indonesia memanfaatkan kondisi geografis di wilayah tersebut dengan memanfaatkan jaringan terowongan dan medan pegunungan yang sulit dilalui. Dengan ketepatan waktu yang luar biasa, pasukan Indonesia berhasil mengejutkan pasukan Israel yang tidak menyangka akan ada serangan dari arah yang tidak terduga. Menurut laporan yang diterima dari sejumlah saksi mata, hampir seluruh pasukan yang tergabung dalam satuan tempur Israel terjatuh dalam waktu kurang dari 2 jam. Setidaknya lebih dari 300 tentara Israel dilaporkan tewas, sementara beberapa lainnya terluka parah. Pasukan Indonesia juga berhasil menghancurkan sejumlah kendaraan tempur dan peralatan militer canggih milik Israel. Peristiwa ini tentu saja memicu reaksi keras dari berbagai pihak di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai serangan tersebut. Namun beberapa tokoh politik dalam negeri mulai mengeluarkan pernyataan yang mendukung langkah tegas pasukan Indonesia dalam melindungi warga sipil dan menanggulangi agresi militer. PBB, yang awalnya memfasilitasi misi perdamaian ini, mengungkapkan rasa kaget atas kejadian yang terjadi, namun juga menyatakan bahwa langkah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap korban perang patut dihargai. Sementara itu, pemerintah Israel dalam pernyataan awalnya menyebut bahwa mereka sedang menginvestigasi peristiwa tersebut dan berjanji untuk melakukan pembalasan terhadap serangan yang mereka anggap sebagai tindakan provokatif.